Ya, silakan Bapak Ibu untuk mendownload dulu ya materinya yang sudah terdownload. Pastikan dirapihkan untuk struktur foldernya di laptop masing-masing dirapihkan. Jangan sampai nanti kebingungan ya mencari filenya di mana, disimpannya di mana gitu. Nah, mungkin nanti saya berikan saran juga bagaimana Bapak dan Ibu menyusun folder di dalam laptopnya masing-masing. Nah, setelah semua di-download lah, ya, pastikan dulu semua udah di-download, baru saya coba bantu bagaimana Bapak dan Ibu nanti menyusun di dalam laptopnya masing-masing. Downloadnya materi satu dan dua aja, Pak. Satu dan dua aja dulu, ya. Itu yang hari ini mau kita coba bahas ya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mencontohkan supaya Bapak dan Ibu lebih rapih lagi dalam menyusun file di dalam laptopnya masing-masing ya. Ya. Jadi di dalam laptop Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu harus pastikan itu betul-betul memahami tentang yang disebut dengan struktur storage atau struktur penyimpanan folder dan file atau dokumen di dalam laptop masing-masing. Ya, kalau kita perhatikannya, rata-rata bentuk dari laptop di bagian storage itu kan ada yang disebut namanya Window Explorer. Ya, Window Explorer itu tampilannya seperti ini. Ya, ini namanya Window Explorer, Bapak dan Ibu. Ya, tampilan seperti ini namanya Window Explorer. Nah, Window Explorer ini didapatkan dari mana kan? Ada yang klik kanan di sini ya. Klik kanan di Start menu, ada File Explorer namanya ya, File Explorer. Maka akan muncul kan namanya Window Explorer. Kemudian di dalam Window Explorer itu kan ada beberapa drive dibagi menjadi beberapa drive. Ada drive C, drive D, E, F, ya, tergantung pembagian yang dilakukan oleh si pemilik laptopnya kan. Nah, juga biasanya yang secara otomatis ada itu ada folder download ya, ada folder dokumen, ya itu macam-macam yang secara otomatis ada. Bapak dan Ibu pilih aja salah satu ya. Salah satu folder tentukan mana yang Bapak dan Ibu kalau benar-benar kurang memahami ya, udah tentukan aja satu mau di dokumen atau di download nyimpennya yang paling gampang. Misalnya ya, kita simpan di tempat download aja, kita simpan ya. Di tempat download, Bapak dan Ibu kan mau nyusun nih, mau nyusun struktur folder. Ya, saya misalnya beri nama dulu lah namanya MATL5 ya, misalnya gitu ya. Ini folder utamanya saya mau nyimpen di dalam folder saya. Nanti dari MATL5 ini di dalam subfoldernya, ya sekali lagi yang ini tidak wajib ya Bapak dan Ibu, tidak wajib harus strukturnya seperti yang saya contohkan. Ini hanya saran aja ya. Misalnya di dalam dokumen-dokumen ya download saya buat folder. Ini untuk memudahkan aja nanti. MATL5, saya membuat folder namanya MATL5. Pak harus MATL5 nggak Pak Wei? Ya nggak usah juga. Misalnya mau bikinnya ML5 juga silahkan aja ya. Nah, misalnya kalau saya misalnya buat MATL5 gitu. Nah, kemudian yang terpenting apa? Membagi ini menjadi dua bagian dulu. Misalnya ada yang bagian materi, ada yang bagian tugas misalnya ya. Tuh. Nah, materi itu yang di-download itu. Materi yang akan di-download ada berapa? Sudah dipastikan ada 17. Ya, materi yang akan di-download itu sudah dipastikan akan 17. Hari ini dua, besok ada lagi itu udah pasti. Nah, saya misalnya ambil aja materi yang akan di-download itu 1 sampai dengan 17. Saya ambil dari folder yang sudah saya siapkan. Saya copy, saya masukkan ke sini. Jadi untuk materi itu pasti ada 17 juga. Nah, itu ya. Tadi saya sudah mendownload apa? Tadi saya sudah mendownload template dan contoh. Ya, template dan contoh udah saya download. Nah, yang belum ada satu lagi yang belum saya download tadi di materi yang pertama itu. Oh,
Sini di materi yang pertama saya belum mendownload yang satunya lagi. Misalnya ini ya. Nah, materinya belum saya download. Nah, ini materi. Oke, saya download dulu materinya. Sip, saya download dulu. Ya, oke, siap download. Dah, saya kembali ke sini. Nah, jadi ini yang saya download, saya ekstrak karena bentuknya GIF atau RAR ya. Satu materi, dua template, tiga contoh. Nah, ini mau saya masukkan. Ini yang punyanya yang mikro ya, yang pertama, unit yang pertama. Saya pindahkan, cut, saya masukkan ke materi. Nah, ini materi, ya kan? Siapa yang baru masuk? Pak Surahman baru masuk. Ini jadi folder utamanya tadi adalah Mat L5. Ada materi, ada tugas. Pokoknya semua materi atau hasil download. Nah, mungkin saya beri keterangan lagi. Ini hasil supaya keterangan. Hasil download. Nah, materi hasil download, saya akan semua simpan di sini. Ini materi hasil download. Tapi kalau untuk semua tugas, saya akan simpan di sini. Di tugas. Nah, tugas pun foldernya sama. Ya, folder tugas sama mulai dari 00 sampai dengan 16 kalau tugas. Ya, kalau materi tadi kan hanya 1 sampai 17. Nah, kalau tugas 00 sampai 18 itu tugas semua. Nah, ini saya copy, saya simpan di dalam folder tugas. Ini bedanya ya. Kalau materi 1 sampai 17, kalau tugas 00 sampai dengan 18 itu tugas. Hari ini kita akan mengerjakan kebutuhan pelatihan mikro. Nah, berarti kita ambil template-nya aja. Template-nya kita copy. Copy template-nya ya. Oke, kemudian kita masukkan ke tugas ke nomor 1. Nah, saya masukkan di sini. Saya ganti namanya. Sorry. Bukan dibuka dulu ya, diganti dulu namanya. Nah, atau saya klik kanan, rename. Template tugas saya rubah menjadi, nah, misalnya tadi nama saya 16 Digdo Solihadin, misalnya gitu ya, nama masing-masing. Nah, ini kebutuhan pelatihan mikro. Nah, posisinya ini sebelum dikerjakan sudah di rename dan posisi sudah ada di folder tugas. Sehingga nanti kalau di PDF kan mau mengupload, ngambilnya dari folder tugas. Oke ya. Jadi sekali lagi secara struktur ya, secara struktur untuk folder ini ya, folder Mat L5 ini terbagi dua. Ada materi, ada tugas. Materi download itu adalah semua yang didownload sebanyak 17. Nah, sementara kalau tugas itu dari 00 sampai dengan 18, itu pasti tugas, ya. Setiap mengerjakan satu tugas, copy dulu template-nya dari materi. Ya, dari materi di copy dulu template-nya seperti tadi. Copy template-nya baru masukkan ke dalam folder tugas. Ya, ke sini. Nah, jadi tugas, rename sesuai nama masing-masing. Nah, demikian Bapak dan Ibu bagaimana menyusun folder di dalam laptop masing-masing, tersusun secara rapi, ada bagian materi yang kemudian disimpan di dalam folder download, kemudian satu lagi ada tugas-tugas yang disimpan di dalam folder tugas sebanyak 18 folder, sehingga Bapak dan Ibu nanti akan lebih mudah dalam mengelola keseluruhan tugas-tugas, materi, ataupun file-file lainnya berkaitan dengan pelatihan di metodologi level 5. Salam kompeten.